Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 251506164. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan kode tugas akhir judul 4. Jadi di sini saya membuat antrian pengambilan obat itu menggunakan key. Nah, jadi langsung saja ke penjelasan kodenya. Nah, pada baris pertama itu ada deklarasi kelas QArray yang berfungsi untuk membuat struktur data antrian key menggunakan array. Selanjutnya pada baris kedua itu ada fungsi init, itu untuk merupakan konstruktor untuk menginisialisasi objek saat pertama kali dibuat. Selanjutnya pada baris ketiga itu terdapat variabel max itu sama dengan max size. Nah, di fungsi ini itu kan ada self, max size. Nah, max size-nya itu sama dengan 50. Nah, di sini itu ada variabel max itu sama dengan max size ini 50. Selanjutnya pada baris keempat itu ada variabel key. Nah, variabel key ini itu merupakan list dengan ukuran sesuai dengan max dan diisi nilai awal itu no one. Pada baris kelima dan keenam itu terdapat variabel front IDX dan read IDX. Itu gunanya untuk sebagai penanda gitu. Q itu masih kosong nih, ada -1. Lalu pada baris ke-8 itu ada fungsi empty itu untuk ngecek gitu. Ngecek elemen di dalam key array ini kosong atau enggak. Gitu. Selanjutnya pada baris ke-9 itu ada return self front IDX gitu. Nih, fungsi empty kosong apa enggak itu yaitu ketika frontnya itu sama dengan 1 gitu. Sama dengan -1. Selanjutnya pada baris ke-10 itu ada fungsi full itu untuk mengecek elemen di key array itu penuh atau enggak gitu. Pada baris ke-11 itu ada return self read IDX plus 1 modulus self max sama dengan self front IDX. Jadi dia bagaimana itu full, dia itu ngecek gitu nilai belakangnya itu dia sama front nilai depan atau enggak gitu. Jadi pada baris ke-13 itu ada fungsi enq itu untuk menambahkan elemen ke dalam key array. Nah, sebelum ditambahkan itu dia ngecek dulu. Pada baris ke-14 nya ada jika penuh gitu, dia akan ngecek, program itu akan ngecek elemen yang ada di key itu penuh atau enggak. Kalau misalnya penuh, dia akan menampilkan antrian penuh, jadi nggak bisa ditambahin lagi. Dia akan mereturn untuk membuktikan fungsi tersebut. Selanjutnya pada baris ke-17 itu ada fungsi empty. Nah, itu untuk ngecek elemen yang ada di key array ini kosong atau enggak gitu. Kalau misalnya kosong, dia sama dengan 0 depan dan belakangnya. Kalau misalnya kosong, dia nanti pada baris ke-23 ini dia nanti program akan memunculkan antrian ke, misalnya kita masukin antrian pertama itu berhasil ditambahkan, antrian ke-1 berhasil ditambahkan. Nanti ada fungsi fungsi the queue ini dia untuk menghapus ya, untuk menghapus elemen yang ada di key array. Elemen yang ada di key array. Selanjutnya sama kayak tadi kan, kalau di NQ ini kan dia ngecek dulu dia ada elemennya penuh atau enggak. Kalau misalnya di the queue itu ngecek elemennya kosong apa enggak. Soalnya kalau misalnya kosong, dia ya nggak ada yang bisa dihapus gitu. Jadi ngecek pakai fungsi isEmpty. Dia kalau misalnya kosong bakal menampilkan antrian kosong gitu. Dia akan menggunakan fungsi isEmpty ini. Dan dia kalau misalnya nggak kosong, dia ini pada baris ke-29 ada print antrian self front berhasil dihapus. Nah, antrian dia dari elemen yang pertama nih, front IDX itu elemen yang pertama berhasil dihapus karena kini kan dia first in first out, jadinya yang masuk pertama dia keluar yang pertama gitu. Nah, jadi pada baris ke-30 itu ada if jika front IDX sama dengan self read sama dengan nilai, pokoknya kalau misalnya cuma satu elemen, jika cuma satu elemen nih, dia
frontnya sama dengan depan sama belakang itu sama, maka pada baris ke 31 dan 32 itu dia bakal ngatur indeksnya itu min 1 gitu. Nah, jadi pada baris ke 33 itu terdapat kondisi else. Nah, kondisi else ini berarti masih ada elemen lain. Sehingga pada baris ke 34 indeks front digeser ke posisi berikutnya. Pada baris ke 36 itu terdapat fungsi pick. Nah, fungsi pick ini gunanya itu untuk kayak ngecek gitu elemen yang paling depan sebelum elemen yang paling depan di dalam kiri. Nah, pada baris ke 43 37 itu dia ngecek dulu tuh dia karena bakal dicek dulu tuh semuanya fungsi-fungsinya itu kosong. Kalau dicek dulu elemen key-nya itu kosong atau enggak. Kalau misalnya kosong dia bakal menampilkan array antrian kosong. Kalau misalnya enggak dia bakal matiin fungsi empty itu. Kalau misalnya enggak kosong dia akan menampilkan antrian paling depan self front IDX. Nanti antrian paling depan itu ditampilkan. Selanjutnya ada pada baris ke 42 ininya habis. Sudah. Selanjutnya itu pada baris ke 47 itu terdapat variabel i sama dengan self front IDX. Nah, itu sebagai titik awal penelusuran gitu. Selanjutnya pada baris ke 48 itu terdapat perulangan while true. Nah, itu untuk menampilkan semua elemen key. Gitu. Ya. Tadi baru jelasin picking ya. Oh, ini tadi itu ada fungsi baris 42 itu ada fungsi display. Nah, fungsi display ini untuk menampilkan nanti seluruh elemen yang ada di key gitu. Dia bakal ngecek dulu yang elemen di key itu kosong apa enggak. Kalau misalnya kosong dia bakal menampilkan antrian kosong. Kalau misalnya enggak dia bakal berhentiin fungsi empty ini. Kalau misalnya enggak kosong dia bakal ngeprint isi antrian semuanya gitu, depan ke belakang, dari elemen ke depan sampai ke belakang tuh bakal ditampilkan. Nah, tadi ada while true 48 terdapat perulangan while true itu untuk menampilkan semua elemen key. Tapi pada baris ke 49 tuh ada program untuk mencetak elemen pada indeks i. Pada baris ke 50 terdapat kondisi untuk berhenti jika i sama dengan elemen yang terakhir self real index. Maka pada baris 51 itu akan memberhentikan program ini, fungsi display ini gitu, fungsi while true ini. Selanjutnya pada baris ke 52 itu gunanya itu untuk indeks i itu akan digeser ke tadi pada baris ke 52 itu indeks i itu akan digeser ke posisi berikutnya menggunakan modulo gitu. Karena kan key ini kan dia bersifat ini melingkar. Selanjutnya pada baris ke 53 itu bakal ngeprint cetak print baris baru gitu. Selanjutnya pada baris ke 55 itu ada fungsi main yang dimana untuk menjalankan program utama. Selanjutnya pada baris ke 56 itu ada key itu sama dengan key array gitu. Selanjutnya pada baris ke 57 itu terdapat variabel pilih untuk menyimpan pilihan user. Nah, nanti itu pada baris ke 58 itu ada perulangan while gitu, akan terus berjalan program
main ini akan terus berjalan sampai user itu ya keluar dari program tersebut gitu. Nah, pada baris 59 sampai 64 ya akan nantinya program itu akan menampilkan ini di print menampilkan antrian mengambil obat. Nah, pilihan pertama itu nanti bakal diisi tambahkan antrian, pilihan kedua itu hapus antrian, pilihan ketiga lihat antrian ke depan, pilihan keempat itu menampilkan semua antrian, dan kelima itu bakal keluar dari fungsi sistem main itu gitu. Selanjutnya pada baris ke 65 terdapat blok try untuk menangani input user gitu. Kemudian pada baris ke 66 itu dia pilih itu hanya bisa diinputkan nilai integer. Nanti program itu akan menampilkan pilih. Nah, user akan disuruh menginputkan nilai integer. Tuh, terus ada except value error. Nah, except value error ini untuk menangkap jika user tidak memasukkan nilai integer gitu, tidak memasukkan nilai angka, maka dia akan mengaprinkan input tidak valid. Selanjutnya pada baris 70 itu ada pilih dengan satu. Jika user memilih satu, dia maka pilihan satu kan menambahkan antrian ya, dia bakal menjalankan fungsi n-key gitu. Selanjutnya pada baris ke 72 sampai 75 itu dia akan menjalankan fungsi n-key itu untuk menambahkan elemen baru ke key array. Selanjutnya pada baris ke 76 kalau misalnya user memilihkan angka 2, dia bakal menjalankan fungsi the queue untuk menghapus elemen. Terus pada baris ke 78 kalau misalnya user memilihkan angka 3, dia bakal menjalankan fungsi pick itu untuk melihat elemen terdepan di dalam sebuah queue array. Selanjutnya kalau misalnya user memilih angka 4, itu dia bakal menjalankan fungsi display, itu akan menampilkan seluruh elemen gitu, elemen dari key array. Jadi kalau user memilihkan angka 5, input angka 5, ya maka program itu akan selesai. Nah, ini ada else, kalau misalnya user nggak ngikutin angka dari 1 sampai 5, dia bakal pilihan tidak valid, sudah ngambil ini ulang gitu. Nah, pada baris ke 88 sampai 89 itu merupakan fungsi kode standar lah Python untuk menjalankan fungsi main yang hanya jalan itu ketika file dijalankan secara langsung gitu. Aja kita run coba ya. Kita run apakah kode ini itu berjalan dengan semestinya. Nah, dia itu akan menampilkan output ini ya. Ini yang print itu bakal muncul di sini. Coba kalau misalnya kita pilih menu 1, tambahkan antrian. Nah, kita disuruh tambahkan nomor antrian. Kita tambahkan nomor antrian pertama karena misalnya baru buka pertama. Nah, dan ke 1 itu berhasil ditambahkan. Selanjutnya coba kita tambahin antrian lagi, antrian kedua. Nah, antrian kedua berhasil ditambahkan. Coba misal kita hapus misalnya antrian pertama itu dilayani gitu. Kita hapus antriannya, pilih 2. Nah, antrian pertama berhasil dihapus. Selanjutnya kita coba lihat menu ketiga ya, lihat antrian depan. Karena tadi kita cuma masukin 2 antrian, terus antrian pertama itu udah kita hapus, seharusnya yang muncul tuh antrian kedua, kita pilih. Nah, antrian paling depan tuh antrian kedua. Nah, kalau kita misalnya milih menu keempat, itu bakal menampilkan semua antrian. Karena kita tadi sisa 1, dia pasti bakal ngeluarin angka 2 lagi. Nah, isi antrian depan ke belakang itu cuma 2 doang. Jadinya kalau misalnya kita mau mengakhiri, kita pilih angka 5, dia bakal mengakhiri, program selesai. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau ada salah kata yang saya buat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.